Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Setelah satu putaran percakapan lagi, Derek tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan. Yang mulia Tuan Fool, biasanya gerakan tangan seperti apa yang harus kami gunakan ketika ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda? Gerakan tangan? Klien sempat tertegun oleh pertanyaan Little Sun. Tak pernah terlintas di benaknya untuk meniru gerakan menggambar lingkaran searah jarum jam milik gereja Dewi, ataupun gestur doa gereja Storms yang memukul dada kiri dengan kepalan tangan kanan. Ini mungkin garis batas terakhir dari seorang dewa palsu, ejeknya dalam hati. Melihat Tuan Fool tersenyum tanpa berkata apa-apa, seolah sedang menunggu dirinya dan yang lain memberikan usulan, Audrey tiba-tiba mendapat banyak inspirasi dan melontarkan pertanyaan baru. Matanya berbinar saat menatap sekeliling dan berkata, "Semua orang, bagaimana kalau kita merancang sebuah isyarat rahasia untuk menunjukkan identitas kita? Anggota klub tarot kita saat ini belum banyak, jadi tak perlu khawatir akan muncul di tempat yang sama, dan akhirnya saling berhadapan karena berbagai alasan. Namun di masa depan, hal itu mungkin akan sangat sulit dihindari. Kita membutuhkan satu set sinyal unik untuk membedakan kawan dan lawan. Aku punya ide soal itu." Klien tiba-tiba teringat berbagai gerakan tangan rahasia yang ia kenal di kehidupan sebelumnya, seperti menyelipkan tangan ke dalam rompi. Saat ia hendak memanipulasi The World untuk menyampaikan usulan, The Hanged Man lebih dulu membuka mulutnya. "Tidak, Nona Justice. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Dibandingkan organisasi rahasia lain, ciri paling mencolok dari klub tarot kita adalah para anggotanya tidak saling mengenal. Bahkan jika, biar kuangkat contoh ekstrim. Bahkan jika salah satu anggota kita tertangkap dan diinterogasi, ia tak akan bisa mempengaruhi yang lain, kecuali ada seseorang yang mampu melawan Tuan Fool dan langsung memasuki tempat ini. Dan itu jelas mustahil. Begitu kita memiliki satu set lengkap sinyal dan kata sandi, para pengkhianat bisa membiarkan pihak lawan menggunakan semua itu untuk memancing kita keluar satu persatu. Apakah kau sebegitu ingin memamerkan identitasmu sebagai anggota klub tarot?" Audrey untuk sementara gagal memberikan sanggahan. Ia tergagap. "Tapi, kekhawatiran yang kau sebutkan memang masuk akal. Tetapi itu bisa dihindari melalui interaksi rutin kita setiap minggu, dengan merancang gerakan sementara sebelumnya, serta berdoa kepada Tuan Fool." Mengingat Audrey akan memberinya sejumlah besar emas, nada bicara Alger perlahan menjadi lebih ramah. Audrey menjawab dengan sedikit pemahaman. "Contoh paling sederhana adalah, pada pertemuan tarot hari Senin, kita terlebih dahulu memastikan apakah ada kemungkinan bertemu anggota lain, sampai berpotensi menimbulkan konflik. Karena itu, kita akan merancang satu set gerakan sementara untuk saling mengenali. Setelah urusan itu selesai, kita segera meninggalkan gerakan tersebut. Jika ada situasi mendadak dan kita tak sempat berkomunikasi, atau jika ada kecurigaan, kita bisa mencari kesempatan untuk berdoa kepada Tuan Fool, guna memastikan apakah ada anggota lain yang terlibat dalam peristiwa yang sama." Kurang lebih seperti itu. Alger menghembuskan napas pelan. Pada saat itu, Derek tiba-tiba berkata dengan pencerahan, "Maaf, aku menanyakan pertanyaan bodoh. Tuan Fool tak pernah menyebutkan gerakan apapun untuk berterima kasih kepada dia, karena dia khawatir kami akan mengekspos diri kami sendiri." Ia segera menatap ke ujung meja perunggu panjang. "Keinginanmu menuntun jalan kami. Baru saja terpikir sebuah gerakan tangan khusus." Klien terkekeh dan menjawab, "Benar." Ia mengalihkan pandangannya ke anggota lain dan berkata dengan tenang, "Mari kita akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Sesuai kehendakmu." Semua anggota selain The Moon berdiri pada saat yang sama. Emlyn terdiam sesaat sebelum berdiri tergesa-gesa, meniru cara membungkuk anggota lain. Cahaya merah tua yang dalam segera muncul di depan matanya, dan ia merasakan tubuhnya sedikit terjun. Tak lama kemudian, penglihatannya kembali normal, dan ia melihat boneka-boneka dengan berbagai ukuran di kamarnya.
Baru pada saat ini, Emlyn White benar-benar menenangkan diri, sambil mengingat kembali pertemuan tarot pertamanya. Selain Tuan Full, anggota lain sepertinya tidak terlalu kuat. Mungkinkah mereka sepertiku? Dipilih karena berbagai alasan? Aku memiliki leluhur yang mendukungku, lalu siapa yang mendukung mereka? Lelucon apa ini? Awalnya aku membayangkan The Sun sebagai seorang setengah dewa, yang baru saja lolos dari pengejaran malaikat. Ternyata dia hanya urutan 8 dan sedang berusaha maju ke urutan 7. Seorang bocah yang tak tahu sopan santun jelas belum dewasa. Namun, kota perak yang ia sebutkan dan pengalaman yang ia lalui sangat aneh. Aku harus mencari kesempatan untuk bertanya pada Lord Nips. Tidak, aku harus bertanya pada Cosmi terlebih dahulu, juga orang tuaku. Aku akan melihat apakah mereka tahu sesuatu tentang kota perak. Berani-beraninya buku sejarah kota perak mengutak-atik pencapaian kami para sanguin. Nona Justice berasal dari Backland. Dia sangat kaya. Apakah dia putri seorang bankir kaya atau putri bangsawan? Mungkin dia sendiri seorang bankir atau bangsawan. Nona Magician menatapku dengan sangat aneh. Dia pasti mengagumi sanguin yang luhur. Dia tidak banyak bicara dan tidak banyak mengungkapkan tentang dirinya. Ya, dia gadis yang pendiam. Tuan Hangedman adalah seorang pria dewasa. Dia tahu banyak hal dan memiliki karakter yang luhur. Dia bersedia menjawab pertanyaan anggota baru dan memberikan bantuan serta informasi yang sesuai. Bisa dibilang dia sangat populer. The Sun dan The World sama-sama bersedia bertanya dan meminta bantuannya. The World adalah orang yang cukup tidak menyenangkan. Saat dia berbicara, rasanya seperti ada dahak di tenggorokannya yang tak bisa ia ludahkan. Aku bahkan akan meremehkan minum darah orang seperti itu. Rasanya pasti kotor. Dia sangat tertutup dan pandai menyembunyikan emosinya. Selain itu, dia dengan mudah mengeluarkan karakteristik Beyonder urutan 6 dan berjanji akan menyediakan karakteristik Beyonder Psikiatris dalam 2 bulan. Sangat mengesankan. Saat detail demi detail melintas di benaknya, Emlyn menyadari bahwa klub tarot itu sederhana, namun juga tidak sederhana. Selain itu, Tuan Full tidak banyak ikut campur dalam perkembangan pertemuan. Dia tampaknya hanya tertarik pada apa yang disebut buku harian Rosel. Namun, dia bersedia menawarkan layanan yang mudah, setingkat mukjizat, kepada para anggotanya. Memikirkan hal itu, Emlyn tak bisa menahan rasa bangga atas identitasnya sebagai The Moon. Sambil menatap sekeliling ruangan penuh boneka, ia teringat pada masalahnya sendiri, sebuah relik senilai 4.000 hingga 5.000 pound. Kesempatan untuk menjadi seorang baron dalam waktu singkat. Ini benar-benar menempatkanku pada posisi yang sulit. Pada saat ini, meski Emlyn belum membuat keputusan akhir, ia merasakan ruangan itu semakin gelap, seolah ia sedang memikul utang yang berat. Di istana kuno di atas kabut, Klein menekan ibu jari dan jari tengah tangan kanannya ke pelipis, lalu menggosoknya perlahan. Ia segera duduk tegak dalam keheningan, membiarkan sebuah lencana kecil terbang keluar dari tumpukan barang rongsokan, dan mendarat di meja perunggu panjang di depannya. Lencana itu hanya sebesar bola mata. Di permukaannya terukir simbol-simbol yang melambangkan takdir dan penyembunyian. Itu adalah benda yang Klein temukan di tubuh Lanevus. Di bagian belakangnya terukir kata-kata dalam bahasa Hermes kuno. Kau bisa bergabung jika memiliki benda ini. Di sana juga tercantum informasi terkait pertemuan. Tanggal 4 Januari tahun 1350, pukul 8 malam di Lembah Babur. Pertanyaan yang perlu dipertimbangkan Klein sekarang adalah, apakah ia harus membawa lencana itu ke Lembah Babur besok malam untuk mencoba peruntungannya? Terus terang, ia cenderung tidak ingin menyelam lebih dalam. Meski ia telah maju menjadi faceless dan mampu mengenakan penyamaran sempurna, ia tidak ingin mengambil resiko karena sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pertemuan tersebut. Seorang magician tak pernah tampil tanpa persiapan. Gumamnya pelan, mengeluarkan sebuah koin emas, dan menjepitnya di antara jari-jarinya. Ia mengambil lencana itu dengan tangan lain dan bergumam, pergi ke pertemuan di Lembah Babur itu beresiko. Setelah mengulanginya beberapa kali, ia akhirnya melempar koin emas itu. Koin tersebut berputar jatuh dan berdiri tegak di telapak tangannya. Ini berarti ramalan itu gagal. Seperti yang kuduga. Klein tidak terkejut.
Ini bukan masalah kurangnya informasi, melainkan ketiadaannya secara total. Ia duduk diam, membiarkan koin emas itu menari di antara jari-jarinya. Pada akhirnya, Klein mengalahkan rasa ingin tahu dan jiwa petualangnya, lalu memutuskan untuk tidak pergi. Tapi itu tidak berarti aku tak bisa ikut campur. Besok pukul 8 malam, Ia tersenyum samar dan kembali ke dunia nyata. Tanggal 4 Januari, pukul 10.35 pagi. Klein berdiri di depan sebuah meja mahoni dan mengambil setumpuk uang kertas. Ada 5 lembar 10 pound dan 10 lembar 5 pound. Total 100 pound. Itu adalah bayaran yang baru saja diberikan The Hanged Man melalui sebuah pengorbanan. Ke-15 lembar itu membuat dompet Klein jauh lebih tebal, dan akhirnya ia bisa membeli tiketnya dengan tenang. Setelah menyimpan dompetnya, ia mengambil sebuah sarung tangan tipis berwarna kulit manusia di atas meja, dan memakainya di tangan kiri. Salah satu ciri utama Creeping Hanger adalah efek kamuflasenya ketika tidak digunakan, dan tidak bisa dideteksi oleh sebagian besar metode Beyonder. Karena itu, Klein bisa berganti-ganti antara wujud aslinya, sarung tangan dengan berbagai warna, dan kamuflase sebagai kulit. Kali ini, ia memilih sarung tangan hitam. Untuk itu, Klein secara khusus telah menyiapkan sebuah sarung tangan hitam terpisah untuk tangan kanannya. Tak lama kemudian, ia memasukkan botol racun biologis berwarna coklat ke dalam sebuah kotak logam, menyegelnya dengan dinding spiritualitas, lalu menyelipkannya ke saku bagian dalam pakaiannya. Adapun bros matahari, selama ia mengenakannya dan membawanya, benda itu akan menciptakan sensasi musim panas yang terik. Klein tak punya pilihan selain memasukkannya ke dalam kotak cerutu besi dan menyembunyikannya di dasar kopernya. 9 peluru pemurnian, 15 peluru pemburu iblis, 3 peluru pengusiran. Klein mengeluarkan revolver dan kotak peluru, menghitung dalam hati saat mengisinya. Pak! Ia menutup silinder, memasukkan revolver ke dalam holster ketiaknya, mengenakan mantel tweed hitam dan topi setengah tinggi, mengambil tongkat dan koper, lalu berjalan keluar dari kamar hotel. Selain All Black Eye dan barang-barang lain yang masih belum bisa ia gunakan, yang berada di atas kabut abu-abu, ia sudah bersenjata lengkap. Dengan naik kereta kuda, Klein tiba di perusahaan tiket pelabuhan Pritz yang terletak di distrik White Rose. Perusahaan itu berada di sebuah gedung tua 3 lantai. Di pintu terdapat papan pengumuman kayu. Klein mendekat dan berhenti di sana. Ia melirik papan itu dengan santai, yang bertuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Jaga ketertiban. Antrean diberlakukan secara ketat. 2. Dilarang buang air kecil atau besar, serta meludah. 3. Jika terjadi perselisihan, cari penjaga di lobi. 4. Dilarang membuka ikan serigala kalengan di dalam ruangan manapun. Ikan serigala kalengan? Apa itu? Klein mengangkat alisnya. Lobi perusahaan tiket pelabuhan Pritz terbilang cukup luas, dengan 7 loket penjualan tiket, tetapi di depan masing-masing loket, sudah mengular sekitar selusin orang atau lebih. Klein melirik sekilas, dan tidak langsung menuju loket dengan antrean paling sedikit. Sebaliknya, ia melangkah 2 langkah ke kanan, dan tiba di depan sebuah papan coklat yang didirikan. Di papan kayu itu tertempel banyak lembar kertas putih, yang mengumumkan seluruh informasi kapal penumpang dalam sepekan terakhir, termasuk tujuan, pelabuhan yang disinggahi, serta harga berbagai kelas kabin. Sebelum Klein sempat memperhatikannya lebih dekat, seorang staf datang dan menggambar lingkaran merah pada baris kabin kelas 2, lalu menandainya dengan satu kalimat, "Habis terjual." Sepopuler itu. Klein menghela napas. Tentu saja, pelabuhan Pritz adalah pelabuhan terbesar di kerajaan. Tak terhitung banyaknya orang yang lewat di sini, menuju benua selatan dan pulau-pulau koloni untuk mencari peluang. Ujar seorang pria parubaya yang berdiri di samping papan kayu itu, dengan nada jelas penuh kebanggaan. Ia mengenakan topi hitam dan seragam kotak-kotak hitam putih, yang mirip seragam polisi, tetapi tanpa tanda pundak. Di dadanya hanya tergantung sebuah lencana camar, persis sama dengan logo perusahaan tiket pelabuhan Pritz. Wajah,
tangan, dan seluruh kulitnya yang terlihat berwarna perunggu dan cukup kasar. Seolah-olah ia telah lama terpapar angin laut dan matahari, sampai-sampai memberi kesan bahwa ada garam yang tersisa di kerutan wajahnya. Jika ada sengketa, cari penjaga di lobi. Ini pasti penjaganya. Klien teringat hal-hal yang harus diperhatikannya di pintu masuk. Ia tidak keberatan lawan bicaranya lebih dulu membuka percakapan. Ia tersenyum dan berkata, "Anda tampaknya sangat memahami pelabuhan ini." Mendengar pertanyaan itu, pria parubaya tersebut menjawab dengan cukup bangga, "Aku dulu pelaut Angkatan Laut Kerajaan, dan pangkalan utama mereka berada di Pulau Ok, Pelabuhan Pritz. Aku bertugas selama 15 tahun, dan menghabiskan waktu yang sangat lama di laut sekitar sini. Kalau bukan karena perang di Isbala merusak kesehatanku, aku masih bisa menjadi pelaut 10 tahun lagi. Aku mengenal pelabuhan ini sama baiknya dengan tubuh istriku sendiri. Sedikit berpendidikan, tapi juga agak vulgar." Klien mengobrol santai dengannya, dengan maksud menanyakan kabar di laut. "Setelah pensiun, Anda jadi penjaga di sini?" "Tidak. Aku dijejalkan ke sekolah malam selama 2 tahun penuh, sebagai murid sekaligus penjaga gerbang. Demi Holy Lord of Storms, bisa kau bayangkan? Orang seusiaku menghafal pelajaran bersama segerombolan remaja, dan mereka belajar serta mengingat kata-kata lebih cepat dariku." Penjaga itu memperlihatkan ekspresi tak tertahankan ketika mengenang masa lalu. Sambil berbicara, ia menepuk pahanya dan menghela napas. "Sayangnya, lututku tak tahan cuaca lembab. Kalau tidak, aku sudah jadi guru paruh waktu di malam hari. Anak-anak itu bisa membuatmu merasa muda, tapi aku tak menyangkal kalau alasannya juga karena ingin menghasilkan uang lebih. Kalau kau punya istri dan 4 anak, kau harus sadar bahwa kau harus menafkahi keluarga." "Tuan, Anda terlalu banyak bicara. Mungkin itu sebabnya perusahaan tiket mempekerjakan Anda sebagai penjaga." Klien tersenyum dan tidak melanjutkan topik tersebut. "Aku baru saja melihat hal-hal yang perlu diperhatikan di pintu masuk, dan mendapati bahwa ikan serigala kalengan dilarang dibuka di sini. Terus terang, aku belum pernah mendengar hal seperti itu." Ekspresi penjaga itu tiba-tiba menjadi rumit. Ia mencubit hidungnya dan berkata, "Itu makanan yang populer di tempat-tempat seperti pantai timur Feisak dan Kepulauan Gargas. Ikan serigala diasinkan, tapi darahnya tetap dibiarkan, dan baunya sangat menyengat, busuk dan menjijikkan. Ternyata makanan dengan asal-usul yang tak jelas." Klien tertawa dan berkata, "Tapi kurasa tak ada orang yang sengaja makan makanan kaleng sambil mengantre sebuah tiket, bukan?" "Tidak, kau tak memahami perasaan itu. Mungkin suatu hari nanti kau akan memahaminya." Penjaga itu menunjukkan raut ketakutan yang masih tersisa. Pernah ada barbar dari utara yang datang ke sini membeli tiket. Karena antreannya sudah sangat panjang, membuat aula ini seperti tong penuh ikan. Dia jadi sangat gelisah, lalu membuka 1 kaleng ikan serigala. Dalam waktu kurang dari 10 detik, yang tersisa di lobi hanya dia dan beberapa orang saja. Ini senjata biologis, versi biasa dari botol racun biologisku." Klien tertawa. Pada akhirnya, dia berhasil membeli tiket, dan 1 poin baru ditambahkan ke daftar hal yang perlu diperhatikan di luar. Hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Nyonya dan tuan yang bertugas menjual tiket juga kabur. "Haha, seperti yang kau tahu, otak para barbar bahkan lebih buruk daripada babon berambut keriting." Penjaga itu terkekeh. "Saat aku masih pelaut, ada rumor di laut bahwa sekelompok bajak laut menguasai sebuah kapal dagang dari Rolls. Itu kota di pantai timur Feisak. Singkatnya, para bajak laut itu dengan penuh semangat membuka rampasan mereka, tapi siapa sangka isinya adalah tong-tong penuh ikan serigala. Bisa kau tebak akibatnya? Mereka pingsan, muntah-muntah, dan kehilangan daya tempur, sementara awak kapal menerima hadiah buronan." Cerita yang bagus. Klien berusaha menahan tawa. Ia kembali mengalihkan pandangannya ke kertas-kertas di papan kayu, dan mencari informasi kapal, yang dijadwalkan berangkat pada tanggal 5 Januari. Sebagai seorang profesional, ia sebelumnya telah melakukan ramalan tentang tanggal yang cocok untuk berlayar minggu ini.
Hasilnya adalah tanggal 5 dan 8. Dan di antara kapal penumpang yang menuju Kepulauan Rorstad, Saint Havre dan White Agate adalah yang paling sesuai baginya. Masih ada tiket, dan harganya hampir sama. 4 pound untuk kelas 3, 10 pound untuk kelas 2, dan 35 pound untuk kelas 1. Orang-orang yang bergantung pada laut untuk bertahan hidup, kurang lebih percaya pada Lord of Storms. Bahkan di negara seperti Intis dan Faisak, ada nelayan dan awak kapal yang diam-diam mempercayai dewa terlarang ini demi keselamatan di laut. Nama Saint Havre berasal dari gereja Storms. Ia memiliki latar belakang tertentu. Klein mempertimbangkannya, ia cenderung memilih White Agate. Tidak terburu-buru mengambil keputusan, ia menoleh untuk melihat penjaga itu. Apa Anda tahu sesuatu tentang White Agate? Penjaga itu langsung tersenyum. Tuan, mata Anda tajam. White Agate adalah kapal bertenaga uap, tetapi juga masih mempertahankan layar. Kecepatan maksimumnya 16 knot. Selain itu, kaptennya sangat berpengalaman. Dia pernah menjadi boatswain di William kelima milik Royal Navy. Tidak, seharusnya Imperial Navy. Raja selalu mengklaim bahwa ia memperoleh gelar kaisar di Balam. Di Imperial Navy, tak peduli seberapa luar biasa atau hebatnya seseorang, paling tinggi dia hanya bisa menjadi boatswain. Dia tak bisa menjadi perwira kecuali kau bisa memuaskan atasanmu, apapun caranya. Hanya dengan begitu, kau bisa direkomendasikan ke Akademi Angkatan Laut Pritz sebagai perwira cadangan. Itulah sebabnya Ellen terpaksa meninggalkan Angkatan Laut dan akhirnya bergabung dengan White Agate, lalu perlahan-lahan menjadi kapten selangkah demi selangkah. Aku menyarankan Anda memilih kabin kelas 1. Dengan begitu, Anda akan punya kamar untuk 3-4 pelayan, seorang pendamping yang telah menerima pelajaran etiket, koki khusus dengan keterampilan memasak yang sangat baik, restoran tenang untuk menikmati pemandangan, ruang khusus untuk merokok cerutu, dan tempat untuk berkumpul serta bermain kartu. Mendengar penjelasan rinci sang penjaga, Klein tak bisa menahan rasa curiga. Menyadari ekspresinya, penjaga itu tersenyum canggung. Ellen dulu adalah atasanku. Dia sering mentraktirku minum, dan memintaku membantu mempromosikan kabin kelas 1. Tapi Anda bisa tenang. Semua yang kukatakan benar. Ini sebenarnya bukan masalah itu. Ini masalah uang. Klein berkata dalam hati. Setelah mengambil keputusan, ia bertanya dengan pertimbangan matang, Tuan, nasihat apa yang Anda miliki untuk seorang petualang maritim? Demi menyesuaikan identitas Germain Sparrow, Klein sedikit mengubah citranya agar tampak lebih dingin dan tajam. Petualang? Penjaga itu tanpa sadar meninggikan suaranya. Banyak orang dalam antrean menoleh untuk melihat Klein. Berdasarkan intuisi spiritualnya, Klein secara naluriah menelusuri satu garis pandang. Ia melihat seorang pria berusia 30-an mengenakan topi tinggi hitam. Wajahnya kasar, keriput akibat cuaca, tubuhnya kuat namun tidak tinggi, dan matanya yang biru pucat tampak telah mengalami banyak hal. Petualang lain. Klein dan pria itu sama-sama mengalihkan pandangan, tepat saat mata mereka bertemu. Pada saat itu, penjaga tersebut memaksakan sebuah senyum dan berkata, Maaf, aku agak terlalu sensitif dengan istilah petualang. Menurutku, itu setara dengan buronan, penjahat laut, dan orang yang melanggar sumpahnya. Tidak, aku tidak membicarakan Anda. Anda ingin nasihat yang tulus? Anda harus mengingat 3 hal. Pertama, jangan memprovokasi bajak laut. Kedua, jangan memprovokasi bajak laut. Ketiga, jangan memprovokasi bajak laut. Kecuali Anda anggota angkatan laut atau gereja, jangan melawan bajak laut. Jangan tertipu oleh keramahan gadis-gadis pulau. Mereka entah bajak laut, atau ingin Anda membawa mereka ke Pritz, ke Backlon. Ini tidak sepenuhnya salah mereka. Demi menipu tubuh mereka, banyak pelaut, awak kapal, dan penumpang melukiskan metropolis yang sangat menarik, dan kehidupan yang sangat indah, lalu menendang mereka dari ranjang dan meninggalkan mereka, membiarkan mereka kembali ke tempat asal. Sekumpulan orang yang keji. Di era ini,
Orang-orang yang hidup di laut memang tak bisa terlalu baik. Apakah tatanan di laut seburuk itu? Bajak laut begitu merajalela? Klein mengangguk dan berkata, "Terima kasih. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang." Sambil berkata demikian, ia berjalan menuju antrean dengan jumlah orang paling sedikit. Di belakangnya, penjaga itu berteriak, dan legenda harta karun di laut itu semuanya palsu. Setelah membeli tiket kelas 2 White Agate, Klein kembali ke hotel dan dengan sabar menunggu malam tiba. Dalam prosesnya, ia menikmati ikan goreng paling terkenal di pelabuhan Pritz. Menurutnya rasanya cukup enak, tetapi jelas ia tak bisa menerimanya jika harus memakannya terus-menerus. Ketika waktu hampir menunjukkan pukul 8, ia naik ke atas kabut abu-abu, memegang lencana Lanevus di satu tangan, dan menuliskan kalimat yang bersesuaian dengan tangan lainnya. Situasi pertemuan kali ini. Tik, tok, tik, tok. Saat arloji sakunya menunjukkan pukul 8, ia menutup mata, bersandar di kursi, dan mulai melafalkan kalimat ramalan. Ia punya alasan untuk percaya bahwa ketika pintu pertemuan terbuka, ia akan dapat meramal sesuatu di atas kabut abu-abu dengan bantuan medium ini yang telah mengunci lokasi. Ia pernah gagal sebelumnya karena belum ada apapun yang terjadi, tetapi kali ini berbeda. Segala sesuatu sedang terjadi sekarang, dan Klein memiliki medium yang tepat. Tak lama kemudian, Klein memasuki dunia mimpi abu-abu yang kabur. Ia melihat sungai Tusok mengalir dengan tenang, lembah sungai yang lebar di kedua sisinya, serta sekitar selusin orang di berbagai posisi. Mereka diselimuti cahaya tipis, menghilang secara samar atau ilusi. Salah satu dari mereka berambut hitam dan bermata hijau. Ia tampak cukup tampan, dan wajah itu sangat familiar bagi Klein. Leonard Michel.